Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bayuna, mahasiswa program Praska Sarjana Universitas Islam Riau, NPM 2010-22174. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana dosen pengampunya itu Ibu Dr. Desi Apriani SIMH. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang mengatur tentang larangan monopoli dan PUTS, yang mana sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat, yang mana di sini hasil kesimpulan saya bisa dikatakan bahwasannya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut yaitu terdapat pada pasal pertama itu pasal 44, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu pelaku usaha itu dapat mengajukan keberatan itu kepada pengadilan negeri. Sedangkan di dalam undang-undang pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak diajukan lagi melalui pengadilan negeri, melalui pengadilan niaga. Hal ini adalah suatu perubahan yang lumayan bagus, karena bahwasannya, mengapa saya katakan gitu, beban dari pengadilan negeri tersebut lebih berkurang, yang mana pengadilan niaga merupakan suatu pengadilan yang khusus mengatur tentang larangan yang lebih berhubungan kepada praktek-praktek monopoli dan PUTS tersebut. Hal ini juga menurut saya sangat signifikan, sudah tepat kepada tempatnya gitu. Selanjutnya yaitu di dalam pasal 44 ini, mengapa saya katakan seperti itu lebih tepat? Sebenarnya kalau dikatakan lebih tepatnya itu bukan tepat di dalam hal pengajuannya, melainkan nanti kalau semua pengadilan tentang monopoli dan PUTS itu ke niaga, otomatis pengadilan niaga tersebut akan kesusahan dengan kasus-kasus tersebut, karena pengadilan niaga itu tidak sebanyak pengadilan negeri. Tetapi di dalam hal ini bisa diakali dengan pembuatan pengadilan baru atau pembukaan pengadilan baru niaga di beberapa daerah yang lain. Yang kedua yaitu di dalam pasal 45 menekankan bahwasannya keberatan ke pengadilan niaga itu pemeriksaan dahulu pemeriksaan di pengadilan negeri, tapi sekarang lebih dalam pasal 45 ini lebih kepada menekankan tidak ada lagi batas waktu di dalam pengadilan negeri, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pengadilan negerinya keberatan itu diajukan ke dalam pengadilan negeri. Ayat 2-nya itu pengadilan negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulai pemeriksaan keberatan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini yang tadi saya sebutkan itu di pasal 44 itu kan peralihan keberatannya itu ke pengadilan niaga, tetapi di dalam pasal 45 ini
jangka waktu memberikan putusan itu tidak ada dijelaskan atau diatur di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Bisa jadi hal ini membuat pengadilan tersebut bisa memutuskan dengan cepat, dan juga di dalam ini hal-hal dalam kasusnya itu bisa berujung lama gitu. Tetapi di dalam PP nomor 4 tahun 2021 itu tentang peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2001 juga telah dimunculkan bahwasannya paling cepat pemutusan di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu 3 bulan, dan paling lama itu 12 bulan. Tetapi itu diatur kembali di dalam PP, bukan di dalam undang-undangnya. Di dalam pasal 47 ini, selanjutnya di dalam pasal 47, hal ini perubahan pasal 47 ini menurut saya bentuk saksi dari KPPU atau harus sebagai tindakan administratif, yang mana kalau menurut saya di sini cukup signifikan, yang itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu di dalam hal sanksi atau denda, yaitu pengenaan denda serendah-rendahnya itu 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya itu 25 miliar rupiah. Yang ini bahwasannya apabila seorang pengusaha melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu mereka akan terkena denda yang lumayan besar, dan itu menyebabkan mereka tidak berani untuk melakukan monopoli tersebut atau persaingan usaha tidak sehat tersebut. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, hal ini lebih memudahkan pengusaha-pengusaha besar, yang mana di dalam ini bisa dikatakan pengenaan dendanya itu hanya 1 miliar rupiah, yang mana di sini kalau misalnya suatu perusahaan yang besar melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bahwasanya di sini setelah pembaruan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ini kalau menurut saya lebih kepada kemudahan bagi pengusaha besar, yang mana misalnya apabila mereka melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mereka cuman didenda 1 miliar rupiah. Sedangkan di dalam undang-undang sebelumnya yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu didenda 1 sampai 25 setinggi-tingginya itu 25 miliar. Dan hal ini menurut saya suatu kerugian di dalam perubahan ini, dan juga lebih ke pro kepada pengusaha-pengusaha besar menurut saya. Selanjutnya itu mengenai pasal 48, itu tentang pidana terhadap orang yang melakukan kecurangan atau praktek monopoli dan PUTS ini. Pelanggaran di dalam pasal Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini lebih spesifikasi menurut saya. Lebih diatur misalnya di dalam undang-undang ini ayat 1-nya itu dipidana diancam pidana serendah-rendahnya 25 miliar dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti dan denda selamanya 6 bulan. Di sini dijelaskan bahwasanya ada kurungan pidana untuk pelanggar monopoli dan PUTS ini.
di dalam pasal 2-nya juga mengatur tentang pidana dendanya itu 5 miliar rupiah dan pidana setinggi-tingginya 20 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama 5 bulan. Dan ini sudah dijelaskan semuanya di dalam kurungan tersebut. Di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu cuman pelanggar terhadap ketentuan pasal 41 Undang-Undang pidananya itu dendanya itu paling banyak cuma 5 miliar rupiah dan denda kurungan penggantinya itu cuma 1 tahun. Dan ini memang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kalau menurut saya memang kurungan di dalam undang-undang ini cukup tidak lama, cuman beberapa bulan. Tetapi di dalam hal kerugian denda ini membuat beberapa orang pengusaha atau orang yang ingin melanggar monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini akan ketakutan karena dendanya yang sangat tinggi. Dan itu adalah suatu hal yang bagus menurut saya untuk supaya orang-orang tidak melanggar peraturan tersebut. Sedangkan di dalam pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini pidananya itu memang agak tinggi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang mana pidana kurungan penggantinya itu selama 1 tahun. Tetapi hal yang membuat saya heran karena perubahan denda dari praktek ini, yaitu cuma 5 miliar rupiah. Dan ini kalau menurut saya lebih juga menguntungkan kepada pengusaha besar, karena bahwasanya kalau mereka melanggar ini mereka pasti sanggup membayar 5 miliar rupiah daripada mengambil keuntungan pengganti cuman 1 tahun kurungan. Hal ini membuatnya undang-undang ini lebih pro kepada pengusaha besar menurut saya. Kalau pengusaha kecil, otomatis orang itu tidak akan sanggup untuk membayar denda. Tetapi di dalam hal ini kalau kesimpulan saya bahwasanya lebih kebanyakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini lebih mementingkan pengusaha besar, karena di dalam hal beberapa yang saya jelaskan tadi banyak rasa saya lebih pro kepada pengusaha besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang persaingan usaha tidak sehat atau PUTS. Apabila ada kata-kata saya yang tidak jelas atau berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.